الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di santri milenial ketiga. Insyaallah kali ini kita coba akan berbicara mengenai jangan banyak bicara. Berbicara mengenai jangan banyak bicara. Satu bait yang ke-14. Idza tamma akalul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bi humkil mar'i ingka namukthira nalika sampurna ngakaleki dikuname lan nyatakno kumprunge wong yen akeh kuname. Idza tamma aqlul mar'i, ketika akal seorang itu sempurna, maka qala kalamuhu, maka dia akan sedikit bicaranya. Wa aikin bi humkil mar'i, dan akan nyata, akan membuat orang yakin akan kebodohannya jika dia berbicara dengan banyak atau banyak bicara. Sungguh lisan adalah anggota badan manusia setelah hati yang paling berpengaruh setelah hati bagi manusia. Kalau hati itu adalah dasar bagi keselamatan dan keterpurukan manusia, maka lisan adalah tonggak atau tiang dari keselamatan dan keterpurukan. Kalau hati ibaratnya adalah pondasi, maka lisan adalah dinding. Maka itu mengapa kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau orang yang menyadari kelemahan dirinya dan keterbatasan akal pikirannya pasti akan membatasi lisannya dalam berbicara, dan hanya berbicara sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik untuk kemanfaatan dunia atau akhirat. Dan hanya orang bodoh yang akan bicara, apalagi ya dia akan menambah pembicaraannya banyak sampai menjadi orang yang banyak bicara, karena dia tidak tahu bahwa semakin dia banyak bicara, maka semakin banyak perangkap tali yang dia pasang di lehernya. Tidak tahu bahwa apa yang terucap di lisan itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena kalau di dunia salah satu yang dipegang orang adalah bicaranya. Tidak tahu, kalau orang bodoh itu tidak tahu bahwa yang namanya kerbau kalau dia ditali maka akan semakin membuat dia susah untuk bergerak. Ya, seperti itu pula orang yang banyak bicara. Semakin dia banyak bicara, maka semakin banyak tali yang
akan membuat dia terikat. Dan kita juga sering mendengarkan satu hikmah bahwa man kathura kalamuhu kathura sakotu. Siapa yang banyak bicara tentu akan banyak kesalahannya. Ada pepatah yang sering kita dengarkan, tong kosong nyaring bunyinya. Maka ada juga pepatah lain yang menguatkan itu, yaitu apa? Diam adalah emas. Imam Auza'i seperti yang dikutip dalam Hilyatul Awliya, ini kitab yang disukai oleh Gus Bahaya, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, tentang kisah dan hikmah dari para wali Allah, bahwa seseorang yang mukmin itu punya sifat sedikit bicara dan banyak beramal. Tapi orang munafik itu banyak bicara dan sedikit amalannya. Nah, maka ya, sesungguhnya kenapa kita diminta untuk diam? Kecuali kalau kita mau bicara, kita bicara yang baik. Kenapa? Karena sebelum kita bicara, kita harus memikirkan dulu apa manfaat dan mudaratnya. Apakah apa yang kita bicarakan, yang akan kita bicarakan itu menyakiti orang lain, atau merugikan diri kita sendiri, atau memberikan manfaat dunia dan akhirat. Kita teliti dulu hal itu sebelum akhirnya kita mengucapkan kata-kata. Karena kalau kita berbicara tanpa berpikir, maka bisa jadi sesal di kemudian hari. Tetapi hal ini juga harus kita cari titik keseimbangannya. Jangan sampai masanya kita berbicara maka kita menjadi orang yang diam. Nah, ini ada konteksnya, ada tempatnya, dalil itu ada tempatnya. Jangan sampai salah dalam menempatkan dalil. Kenapa? Ketika masanya orang itu berbicara tapi dia diam, padahal itu ada sebuah kemungkaran misalnya yang ada di depannya, maka itu adalah sebuah kesalahan. Enough for evil to thrive when the good people do nothing. Cukuplah kejahatan itu akan merajalela ketika orang yang baik itu tidak melakukan apa-apa. Jadi diamnya kita itu harus dengan ilmu, dan bicaranya kita juga harus dengan ilmu. Jangan sampai kita diam ketika waktunya berbicara. Maka kita pernah sering mungkin ya kita mendengar bahwa orang yang berdiam diri dari menyampaikan kebenaran itu adalah disebut sebagai syaitan akhras, setan yang bisu. Dan orang yang menyampaikan kebatilan adalah setan yang berbicara. Ini dalam Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Orang kalau dia harusnya menyampaikan kebenaran tapi dia berdiam diri, maka dia adalah disebut sebagai setan akhras, setan yang bisu. Artinya jangan kita menjadi orang yang bisu, apalagi menjadi setan. Nah, kenapa? Karena ada masanya kita itu harus menyuarakan kebenaran. Dan yang disebut sebagai kebenaran itu adalah di mana kita tidak boleh diam dan harus selalu menyuarakan kebenaran adalah apa? Kebenaran yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, baik berupa perintah, larangan, dan maupun adab. Ketika ada yang menyelisihi itu, maka kita perlu untuk berbicara, tentu dengan adab-adabnya, tidak asal bicara. Nah, itu juga diperlukan ilmu. Berbicara juga diperlukan ilmu. Dan ketika kita harus bicara ini didasari juga oleh dalil. Salah satunya adalah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik.
fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikanlah wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Surat Al-Maidah ayat 67. Ini menjadi salah satu dalil bahwa ya ketika kita masanya untuk menyampaikan kebenaran, harus menyuarakan kebenaran agar kalimat Allahu hiya ulia, maka harus kita laksanakan. Tidak boleh kemudian kita berdasar pada dalil yang diam. Ya karena masanya adalah masanya berbicara. Tapi ketika kita masanya bisa memilih antara diam dan bicara, lalu kita melihat diam itu jauh lebih utama, maka kita harus diam. Makanya kita kembali ke hadisnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Ketika berkata baik itu bisa kita lakukan, maka itu jauh lebih utama daripada diam. Dan diam bisa jadi malah merupakan kesalahan ketika kita pada keadaan di mana kita harus bicara. Semoga bermanfaat. Karena lidah itu tidak bertulang, maka perlu kita jaga. Kita harus berpikir sebelum berbicara. Jangan sampai kemudian nanti kita menyesali apa yang keluar dari lisan kita. Maka kita harus menjadi orang yang selalu berpikir sebelum berbicara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi di dalam bait ala yang lain.